ya. Jadi kuliahnya bisa berjalan dengan lancar. Oke, jadi ini yang kita bahas yaitu tentang dampak iptek dalam kehidupan manusia ya. Jadi kalau kita lihat ya, sebenarnya ilmu alamiah dasar itu kan dia membahas tentang pemikiran manusia dulu ya, pemikiran manusia, kemudian bagaimana perkembangan suatu tempat yang dihidupi oleh manusia itu, kemudian apa aja ilmu pengetahuan dan teknologi yang udah ada di kehidupan manusia, dan bagaimana dampaknya dan bagaimana cara manusia itu ya menyikapi ataupun etika dalam menggunakan iptek ini gitu ya, menggunakan iptek ini. Nah, bentar. Oh ya ini. Nah, jadi ada pertanyaan yang menarik ya. Jadi pertanyaan yang sebagai pemantik begitu. Jadi semakin maju teknologi, apakah manusia semakin bijak? Kenapa pertanyaan ini muncul gitu ya? Kenapa pertanyaan ini muncul? Karena kita tahu bahwa di era yang sekarang aja begitu ya, di era yang sekarang aja mungkin teman-teman tadi ya, contohnya ketika menggunakan Google Meet begitu ya, menggunakan Google Meet seharusnya begitu ya, jangan lupa untuk di mute gitu ya, di mute ketika kita berbicara di luar konteks yang ada di forum gitu. Nah, kira-kira jadi ini semakin relate begitu ya dengan pertanyaan ini, dengan kejadian yang tadi gitu ya. Jadi semakin majunya teknologi yang kita gunakan sekarang, apakah kita sebagai manusia itu semakin bijak dalam menggunakannya begitu ya. Nah, ini pengantarnya begini teman-teman. Jadi iptek itu adalah ilmu pengetahuan dan teknologi ya, ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi kalau kita cek begitu ya di era yang sekarang gitu, bahwa kehidupan manusia modern ya itu nggak terlepas dari iptek gitu. Nggak terlepas dari iptek. Kenapa nggak terlepas dari itu? Kenapa nggak terlepas dari iptek gitu? Misalnya saja kita bangun tidur. Bangun tidur itu kita di di ini ya. Bangun tidur itu kita misalnya bangun tidur ya. Bangun tidur itu kita dibangunkan ya, dibangunkan menggunakan alarm yang dimana itu dia menggunakan teknologi gitu ya, menggunakan teknologi. Kemudian ataupun mungkin kita dibangunkan dengan azan subuh ya, azan subuh yang apa istilahnya, speaker masjid begitu ya, itu juga menggunakan teknologi yang ada sekarang begitu ya. Nah, bahkan mungkin ada juga beberapa dari kita sebelum tidur itu baca mushaf atau baca Quran begitu ya, dan itu juga menggunakan teknologi gitu ya, menggunakan teknologi. Jadi secara dasarnya ya, ilmu pengetahuan teknologi ini dia memberikan kemudahan, kecepatan dan efisiensi gitu ya. Contohnya ya tadi yang saya kasih tahu begitu ya. Kemudian sekarang ini sudah ada yang namanya transportasi yang cepat begitu ya. Kemudian bagaimana kita berkomunikasi secara jarak jauh gitu ya, dan juga ada alat bantu kerja yang modern gitu. Nah, contohnya saja misalnya Google Meet ini ya. Google Meet ini kan membantu sekali ya kita berkomunikasi secara jarak jauh, sehingga saya tidak langsung ke kampus begitu ya, agar bisa bertemu dengan teman-teman semua gitu ya. Nah, cuman jadi catatan ini adalah kita ya, kita jadi selain dia memberi manfaat ya, ternyata iptek itu juga membawa dampak negatif. Nah, ini kita coba untuk bahas nantinya begitu ya, apa saja dampak negatif dari si iptek itu. Nah, kemudian berdasarkan literatur nih ya, saya membuat suatu ruang lingkup dampak iptek gitu ya.
Jadi yang kita bahas itu kan dampak ipteknya ya, bukan ipteknya yang kita bahas, tapi ruang lingkupnya gitu. Nah, ruang lingkup dampaknya. Jadi ruang lingkup dampak iptek itu, jadi dia dari berbagai aspek kehidupan. Ya, ini saya coba uraikan, yaitu pertama terkait kebutuhan pokok, ya dampak iptek terhadap kebutuhan pokok, kemudian kesehatan, ya energi, kemudian komunikasi dan transportasi, terus kemakmuran dan juga kelangsungan hidup manusia. Nah, untuk yang pertama, ya dampak pada kebutuhan pokok. Jadi kebutuhan pokok manusia, ya teman-teman, kalau misalnya teman-teman belajar ekonomi waktu kelas 7 SMP ya, kelas 1 SMP. Nah, jadi kebutuhan pokok itu dia terbagi tiga ya, dia terbagi tiga. Jadi ada sandang, pangan, dan papan. Ya, sandang, pangan, dan papan. Sandang itu berupa pakaian, begitu ya, pakaian yang dikenakan, begitu ya. Kemudian kalau pangan itu makanan, dan papan itu adalah tempat tinggal, begitu ya, tempat tinggal. Nah, dampak pada kebutuhan pokok, begitu ya. Yang pertama terkait sandang ini, ya, kebutuhan pokok sandang. Jadi banyak begitu ya, banyak sekarang itu kain ataupun baju itu diproduksi secara massal, gitu ya, diproduksi secara massal karena memang sudah ada mesin pintalnya, begitu ya, dan juga pembuatan untuk si baju-baju itu. Sehingga apa? Sehingga nanti mungkin dampak buruknya adalah semakin banyak pakaian tersebut, begitu ya, maka pakaian itu kan termasuk bahan sintesis yang istilahnya lama terurainya, ya, terurainya lama, begitu ya. Makanya nanti itu juga akan berdampak pada lingkungan, begitu ya, terdampak pada lingkungan. Kemudian yang kedua terkait pangan, ya, pangan. Kalau dampak positifnya sekarang ini, ya, banyak kita kasih lihat, begitu ya, kita lihat itu panen lebih cepat, begitu ya. Jadi pertanian atau perkebunan itu yang awalnya mungkin butuh beberapa bulan, begitu ya, ini hanya bisa dipanen, ya, hanya 1 bulan atau 2 bulan saja, begitu. Nah, kemudian terkait pestisida, ya, pestisida sekarang sudah bisa banyak dikembangkan pestisida untuk membasmi hama, begitu ya, dan berbagai jenis, ya, berbagai jenis hama. Nah, kemudian di sisi lain juga dikembangkan, begitu ya, varietas unggul. Jadi varietas unggul ini bisa jadi ada proses genetika di sana, ya, proses genetika di mana tanaman mungkin kalau dulu, ya, cabai itu hanya beberapa jenis, begitu ya. Sekarang jenisnya banyak, begitu ya. Ada jenisnya itu yang dia dalam satu cabang itu sudah banyak buahnya, begitu ya. Nah, biasanya dulu, ya, satu cabang cuman beberapa buah, begitu ya, tapi ini sangat banyak, begitu. Nah, kemudian untuk kebutuhan pokok papan, begitu ya. Nah, ini juga dampaknya sangat sangat signifikan, ya, sangat signifikan, terutama di daerah kota, ya, terutama di daerah kota. Ya, kalau zaman dahulu, ya, dulu mungkin mungkin di kota juga, ya, beberapa itu, ya, bangunan-bangunan itu masih klasik, begitu ya, masih klasik dan sangat sederhana, begitu. Nah, tapi sekarang, ya, apa namanya, bangunan-bangunan, ya, bangunan-bangunan itu dia memiliki teknologi konstruksi yang modern, begitu ya, dan juga itu dibuat bertingkat kebanyakan, ya, bertingkat. Ya, mungkin kenapa dibuat bertingkat, begitu ya? Kenapa dibuat bertingkat? Karena semakin padatnya manusia juga sebenarnya di sini, ya, semakin padatnya manusia sehingga berusaha memanfaatkan lahan sempit, begitu ya, memanfaatkan lahan sempit untuk pembangunan, ya, pembangunan gedung ini, gitu. Dan juga bisa juga merekayasa lingkungan, gitu ya. Dengan cara apa? Dengan cara membuat suatu pulau buatan, begitu ya. Dan itu sudah terjadi, begitu ya, di berbagai negara, begitu ya, termasuk di Indonesia juga, ya, termasuk di Indonesia juga. Oke. Nah, kemudian yang kedua, dampak pada kesehatan nih.
dampak pada kesehatan. Ini saya coba ambil begitu ya. Ada meme di situ di sebelah kanan ya. Jadi itu dokternya atau susternya ya mungkin ya. Itu sedang mengukur tekanan batin setelah dicampakkan. Nah, untuk pada kesehatan ini ya, ini juga punya apa ya? Dampak yang signifikan ya, dampak yang signifikan. Mengapa demikian? Karena di bidang medis atau di bidang kesehatan, kemajuan iptek itu sangat banyak sebenarnya, sangat banyak. Ya, misalnya saja sekarang itu sudah bisa transplantasi organ begitu ya, ataupun organ buatan begitu. Sehingga tidak ada lagi cerita mungkin ya harus ada yang dikorbankan begitu. Kayak misalnya kita mau mendonorkan sesuatu, misal organ kita begitu ya. Tapi kan kalau misalnya itu adalah organ vital ya, maka apa? Maka mungkin kelangsungan hidup yang mendonorkan itu juga terancam gitu ya, terancam gitu ya, terancam. Nah, jadi ya dengan kemajuan itu ya, dengan kemajuan itu maka 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 itu adalah dampak pada kesehatan begitu ya. Dan juga sekarang itu ada teknologi deteksi penyakit ya, menggunakan radioaktif ya, radioaktif. Sehingga apa? Sehingga apa ya istilahnya, ini suatu kemajuan ya, di mana suatu usaha untuk apa namanya itu, mencegah ya, mencegah suatu penyakit begitu ya, sebelum nanti dia apa namanya meradang mungkin, ataupun meradang ataupun apa istilahnya ya, apakah dia meradang ataupun dia menyebar begitu ya di tubuh kita begitu. Oke, ya. Jadi tapi gitu ya, jadi ada banyak risiko juga nih di bidang kesehatan begitu ya, di bidang kesehatan. Karena apa? Karena dengan adanya apa istilahnya, adanya kemajuan iptek ini gitu ya, kita meninggalkan teknologi-teknologi lama ataupun cara-cara manual begitu, karena memang ketergantungan teknologi itu ya. Kayak misalnya para dokter gitu ya, yang para tenaga medis ya, yang biasanya dia menggunakan pengukur tekanan darah ya, yang dia sudah terbiasa dengan pengukur tekanan darah digital gitu ya. Jadi ketika itu rusak ya, maka apa, dia kesulitan begitu ya, dia kesulitan untuk menggunakan tekanan darah yang alat tekanan darah yang manual begitu ya, tekanan darah yang manual. Nah, makanya sebenarnya gitu ya, ketika di perkuliahan mungkin yang tenaga medis, mungkin juga teman-teman sebagai yang di keguruan begitu ya, pasti diajarkan hal-hal dasar begitu ya, dan hal-hal dasar itu sangat penting begitu ya, karena itu sebagai pondasi buat ke tingkat selanjutnya ya, ke tingkat selanjutnya. Oke, kemudian yang ketiga ada dampak pada energi. Nah, jadi dampak pada energi ini banyak ya. Kita rasakan sekarang kita bisa belajar malam dengan energi listrik yang memadai begitu ya, ataupun lampu begitu. Nah, dan sekarang juga muncul ya banyak energi alternatif ya, banyak energi alternatif. Jadi ada energi matahari, begitu ya. Kemudian ada energi angin, energi air ya, energi biomasa begitu ya, dan juga energi-energi yang lainnya gitu ya, ataupun panas bumi dan segala macamnya begitu. Nah, jadi kenapa sih ada alternatif energi lain ini begitu ya? Ya, gunanya adalah karena tadi ya, dengan adanya
energi yang ada sekarang itu sebenarnya nggak cukup ya untuk memenuhi kebutuhan kita, begitu ya, kebutuhan kita. Nah, jadi perlulah ya alternatif lain. Jadi untuk mengurangi krisis energi itu dan juga yang mendukung keberlanjutan yang kita gunakan. Nah, kemudian selanjutnya dampak pada komunikasi dan transportasi. Jadi untuk kalau komunikasi mungkin teman-teman merasakan ya. Ya, jadi kita bisa mengakses internet, bisa menelpon keluarga begitu ya. Terus ada media-media digital gitu ya. Dan kita bisa berkomunikasi tanpa batas jarak begitu ya. Contohnya yang sekarang ini begitu. Nah, kemudian kalau untuk transportasi ya kayak misalnya teman-teman kemarin pulang ke kampung gitu ya. Kan itu sudah bisa ya menggunakan mobil ya, mobil ataupun kendaraan bermesin lah gitu ya, mesin. Jadi kalau kita bayangkan dulu mungkin ya kakek-kakek kita mungkin ya atau buyut-buyut kita gitu ya, itu mereka belum ada mobil begitu ya, belum ada mobil, belum ada kendaraan yang mungkin lebih cepat daripada yang sekarang begitu ya ataukah masih menggunakan bantuan hewan begitu ya dan segala macamnya kita nggak tahu. Oke. Nah, kemudian ya istilahnya dengan kemajuan komunikasi dan transportasi sekarang itu sangat mudah begitu ya. Kita sangat mudah berkomunikasi dengan misalnya teman kita yang ada di Malaysia ataupun di belahan bumi lain begitu ya. Jadi kita merasa bahwa dunia itu lebih kecil ya, dunia itu lebih kecil begitu ya. Maka karena dunia lebih kecil begitu ya, kita merasa dunia lebih kecil dan kita bisa mengakses secara global begitu ya, maka interaksi globalnya meningkat gitu ya, interaksi globalnya meningkat itu. Nah, kemudian kalau untuk dampak pada kemakmuran teman-teman begitu ya, sebenarnya ini sangat berdampak begitu ya. Misalnya IPTEK itu dia mendorong ya bahwa adanya kehidupan yang mudah gitu ya, yang kehidupan mudah. Misalnya ya begini ya, misalnya begini, ketika mungkin kalau saya refleksikan kepada terhadap bayi ya yang ada di samping saya sekarang ya, kayak misalnya mungkin teknologi popok gitu ya, teknologi popok. Jadi kalau zaman dulu belum ada ya teknologi popok yang instan yang bisa digunakan kayak sekarang begitu ya. Jadi bisa dibayangkan betapa repotnya dulu ya orang-orang tua kita, nenek-nenek kita gitu ya mengurus anak-anaknya ya. Itu berarti sekali misalnya mungkin dia BAK begitu ya ataupun BAB gitu ya. Itu ya membersihkannya mungkin butuh effort lebih begitu ya, effort lebih. Oke. Nah, kemudian tentunya IPTEK ini juga mendorong ya peningkatan produksi gitu ya. Jadi ketika banyak yang minat begitu ya, maka ya produksi akan terus bertambah, akan meningkat begitu ya, akan meningkat. Nah, makanya nanti muncul juga kemajuan industri ya, industri dan juga memang mengoptimalisasikan sumber daya alam gitu ya. Jadi sudah ada sumber daya alam ya harus dioptimalkan untuk kebermanfaatannya begitu ya. Oke. Nah, itu IPTEK itu mendorong hal itu ya. Kemudian dampaknya itu dia meningkatkan kesejahteraan, meningkatkan kualitas SDM ya dan juga lain-lain. Nah, ini satu slide ya untuk dampak negatif dari IPTEK ya, dampak negatif dari IPTEK. Nah, jadi selain ada manfaatnya, jadi IPTEK itu juga menimbulkan dampak yang negatif gitu ya, dampak yang negatif. Ya misalnya dia di bidang lingkungan ya, di bidang lingkungan dengan sebentar. Oke, misalnya dampak negatif IPTEK ya di lingkungan begitu ya. Jadi akan ada pemanasan global gitu ya. Kenapa ada pemanasan global? Ya mungkin apa istilahnya?
ya banyak ya eksploitasi dari sumber daya alam ya untuk memanfaatkan sumber daya alam sehingga apa namanya istilahnya mengorbankan mungkin hutan-hutan kita begitu ya atau lahan-lahan terbuka hijau yang lainnya begitu ya untuk memanfaatkan itu. Jadi ada efek ya, ada efek yang ditimbulkan akan hal itu gitu ya, akan hal itu. Kanal itu. Nah, kemudian ada polusi udara, ini timbul karena mungkin ada karbon yang di dihasilkan begitu ya, karbon yang kita hasilkan karena dari mungkin kendaraan ataupun teknologi yang kita pakai sekarang begitu ya. Itu kemudian dan juga ada kerusakan alam ya, kerusakan alam. Nah, di bidang di bagian sosial ya, di bagian sosial ini juga akan berdampak teman-teman. Ya, misalnya kita ini akan tergantung ya terhadap teknologi ya karena memang sudah biasa begitu ya. Karena sudah biasa kita apa namanya? memakai teknologi sehingga ketika sehari saja mungkin ya teknologi itu tidak ada ya kita jadi merasa frustasi, jadi bingung begitu ya, atau mungkin mengganggu kelangsungan hidup kita gitu ya, kelangsungan hidup kita. Nah itu dampak negatifnya ya dari iptek ya. Kemudian juga bisa berkurangnya interaksi sosial begitu. Oke. Nah kemudian ini ya saya mau memberikan begitu ya selain dampak negatif ya mungkin yang tadi yang saya sebutkan di lingkungan dan sosial, ini juga ada suatu tantangan ya di mana di masa depan nanti ya di mana nanti si teknologi itu dan juga kelangsungan hidup kita begitu. Nah untuk tantangan masa depan ini nggak bisa dipungkiri ya, kita akan ya energi itu dihasilkan dari sumber daya alam ya, di mana sumber daya alam itu juga punya limit tertentu begitu ya, sehingga apa? Sehingga energi nanti yang dihasilkan itu bisa kritis ya, bisa krisis gitu ya, ataupun sudah mencapai limitnya begitu. Dan kemarin ya hari Selasa itu diumumkan ya bahwa pegawai-pegawai pemerintahan ya ASN begitu ya itu diinstruksikan untuk WFH ya, WFH di hari Jumat begitu. Jadi hanya kerja efektif ya itu hanya 4 hari ya, hanya 4 hari gitu. Nah itu karena ya mungkin sekarang sedang ada konflik ya teman-teman ya antara Iran dengan Israel dan juga USA gitu ya, sehingga jalur untuk minyak mentah dunia itu apa istilahnya ditutup ya jalurnya begitu ya, sehingga itu dampaknya juga ada ke kita gitu ya. Dan ini nggak bisa dipungkiri juga terkait perubahan iklim dan juga eksploitasi alam gitu, karena nggak tahu ya, mungkin karena memang kita yang tadi ya, karena kita sudah butuh sesuatu itu gitu ya, sehingga kita akan mengusahakan sesuatu itu harus ada begitu ya, harus ada. Nah cuman yaitu kita harus mencoba nih sebagai manusia yang berpikir tentunya begitu ya, kita harus mencoba untuk mencari solusi ya. Nah misalnya kita krisis energi ya terhadap pakai minyak bumi begitu ya, misalnya pakai minyak bumi. Nah kita mencoba untuk mencari alternatif yaitu energi yang terbarukan ya. Misalnya energi yang terbarukan ini walaupun kita pakai gitu ya, sisanya itu ya, sisa pakainya itu bisa kita manfaatkan lagi untuk memperbarui energi yang itu lagi begitu kira-kira ya kan. Nah kemudian kita mencoba ya untuk menggunakan teknologi yang ramah lingkungan ya. Jadi misalnya mungkin kalau yang sekarang ya kita mencoba untuk memakai misalnya kendaraan dengan menggunakan
bensin yang sangat efisien begitu ya, sangat efisien. Tapi tentunya tantangannya adalah biayanya juga sangat mahal begitu ya, sangat mahal. Nah, kemudian yang ketiga, ini kita coba untuk memanfaatkan sumber daya itu secara bijak ya teman-teman ya, secara bijak. Kenapa demikian? Karena kalau kita nggak bijak ya, kalau kita nggak bijak ya mungkin apa ya? Mungkin nanti akan timbul sifat tamak begitu ya, sifat tamak dari kitanya begitu. Oke? Tuh. Nah, kemudian lanjut ini saya mencoba untuk membuat ya bagaimana dampak iptek ini dalam perspektif keimanan gitu ya. Dalam perspektif keimanan. Nah, jadi kalau dalam perspektif keimanan teman-teman, jadi iptek itu sebenarnya adalah alat ya, alat ataupun tools ya, kalau bahasa Inggrisnya tools. Jadi bukan tujuan ya, bukan tujuan. Maka kalau dia alat begitu ya, kalau dia alat, jadi dia harus digunakan secara bijak ya, secara bijak. Jadi karena dia alat, berarti kalau sesama manusia kita menggunakan atau memanfaatkan iptek itu ya sebagai kemaslahatan bersama ya, sebagai kemaslahatan bersama untuk kebaikan manusia dan juga keseimbangan alam. Ya, mengapa demikian? Karena kita sudah bahas juga ya kemarin itu di sebelumnya bagaimana si iptek itu berkembang ya di tempat hidup kita yang sekarang begitu ya. Jadi alam itu juga penting untuk kita jaga begitu ya. Jaga. Oke, kemudian terakhir begitu ya, di sebelah sini saya berikan quotes ya. Manusia itu adalah khalifah di bumi begitu ya. Jadi nanti manusia bertanggung jawab atas penggunaan teknologi ya, penggunaan teknologi. Oke. Jadi itu dari perspektif keimanan begitu ya. Jadi manusia adalah khalifah di muka bumi. Maka manusia itu kita ya, setiap diri dari kita itu bertanggung jawab atas penggunaan teknologi ya yang ada sekarang. Nah, ini terakhir kesimpulan ya yang untuk kuliah kita siang hari ini ya, pagi menjelang siang. Jadi iptek itu dia membawa dampak yang besar dalam kehidupan manusia ya. Dampaknya itu bisa meliputi dampak positif ya, tentunya dengan dampak positif dia adanya kemudahan dan kemajuan ya dalam kehidupan kita. Kemudian ada juga dampak negatif gitu ya. Dampak negatif ini ya tentunya ada tantangan dan juga kerusakan ya dengan pemanfaatan teknologi yang ada sekarang ini. Nah, tentunya ya saya pribadi berpesan ya kepada kita semua gitu ya. Jadi silahkan gunakan iptek itu dengan bijak gitu ya, dengan bijak, bertanggung jawab dan beretika. Oke, itu kunci utamanya gitu ya. Jadi menggunakan iptek itu harus bijak, bertanggung jawab dan juga beretika. Oke, teman-teman semuanya, demikian mungkin ya untuk kuliah hari ini. Maksudnya paparan hari ini gitu ya. Jadi kalau misalnya ada yang mau bertanya silakan. Kalau ada pertanyaan. Apakah ada pertanyaan, teman-teman? Nggak ada, Pak. Tidak ada? Tidak ada, Pak. Tidak ada. Halo Pak. Iya, gimana? Kemana Bapak liburan lebaran ini? Gimana? Jadi siapa yang bertanya?
ada pertanyaan nggak tadi? Kurang jelas soalnya. Gimana Bapak liburan lebaran ini? Ke kampung istri. Saya ke kampung istri. Pertanyaannya jangan di luar konteks kuliah ya. Oke. Oke, ada pertanyaan? Tidak, Pak. Tidak ada. Oke, kalau ada pertanyaan, saya sebenarnya ini ya, mau memberikan tugas gitu. Apa? Jangan dulu Pak. Tapi Jangan, Pak. mengingat ini momen lebaran, mungkin kalian masa tugas sih gitu ya di hari Iya, pertama. Pak. Nah, tapi dengan pertimbangan yang lain, nanti saya susulkan saja tugasnya ya. Mungkin dimulai pekan depan atau bagaimana begitu. Oke? Oke, Pak. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan ya. Jadi si materinya tadi bisa diakses di situs yang saya buat begitu ya. Kalau begitu ya, sebelum kita akhiri kuliah ini, silahkan teman-teman semuanya untuk on kamera ya, on kamera. Ini saya kalian mau absen ya. Harus, Silakan on kamera. belum siap. Oke. 1, 2, 3. Diulang ya. 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. Pak, tunggu, Pak. Tunggu, Pak. Tunggu, Pak. Cepat, Pak. 1, 2, 3. Ini kalian sudah di kampus semua kan? Sudah di kampus semua toh? Ya. Oke. Oke, kalau begitu terima kasih teman-teman. Jajan soalnya, Pak. Pekan depan ya, saya belum tahu apakah akan online juga atau bagaimana begitu ya. Tapi sepertinya opsi online ini mungkin sangat ini ya, jadi pilihan imperatif begitu ya. Oke. Adek. Saya kabarkan ya. Tapi kalian lebih prefer online atau offline? Offline. Online Pak. Online, Pak. Online ya. Online, Pak. Online ya. Kita buatkan kuliah online aja ya. 1 bulan ke depan ya. Selamanya, Pak. Jangan. Jangan ya. Oke? Oke, terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, dadah, dadah. Dadah. Oke, saya N ya. Iya, Pak. Belum. Ya, belum. Biasanya sinematik nih, jadi.